Ya, pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Future Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Dan untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis Askap Futures, Hasoloan Sitompul. Selamat pagi, Pak Hasoloan. Selamat pagi. Iya, ini kalau kita cermati bersama, harga emas kemarin sebenarnya sempat ada kenaikan. Lalu ini turun lagi begitu, turun 1% pada perdagangan kemarin. Nah, ini pelemahan itu terjadi setelah melihat adanya sedikit ada tanda-tanda kemajuan terhadap virus corona khususnya di sejumlah negara, khususnya di Wuhan sendiri. Ya. Bagaimana dengan pergerakan komoditas emas untuk hari ini, Pak Hasoloan? Oke, terima kasih. Kalau saya lihat sih untuk pergerakan harga emas ini kecenderungannya itu masih ada tekanan untuk naik ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan harga yang terjadi kemarin, ya itu sebenarnya penurunan harga emas itu dari kalau dibandingkan dengan pergerakan harga kemarin ya per tanggal 8 ya, itu sebenarnya nggak terlalu signifikan penurunannya. Okay. Nah, jadi kalau kita lihat secara analisis teknikal, ini peluang pergerakan untuk harga emas ini, tekanan untuk naik itu masih cukup besar, Mbak. Masih cukup besar, mengingat ya kalau kita hubungkan dengan masalah corona ini sekarang kan yang menjadi pusat perhatian itu bukan lagi Wuhan. Wuhan sudah selesai ya. Nah, kalau kita lihat ke negara lain, contohnya misalnya seperti Amerika, malah sekarang Amerika ini sekarang yang sedang kebingungan. Iya, betul. Ya, kenapa? Karena sebenarnya malah corona ini lebih besar di Amerika dibandingkan dengan di China. Ya, kemudian diikuti dengan negara-negara Eropa. Nah, kalau kita hubungkan dengan harga emas ini, ya, ini tekanan dari kondisi efek dari corona ini terhadap kondisi pasar itu masih, kalau saya lihat itu masih cukup besar untuk menekan harga untuk naik ya. Oke, masih ada peluang untuk naik artinya ya? Masih untuk naik, Mbak. Oke. Ini target harga emas ini masih bisa sampai ke level minimal dia akan menyamai harga tertinggi yang terjadi kemarin di 1.700 US dollar per troy ounce. Oke, baik. Dia masih akan target ke sana. Oke. Kemudian kalau kita hubungkan dengan harga minyak ya. Sekarang ini kalau kita lihat minyak itu kan tertekan terus ya harganya ya. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat energi itu akan sangat berpengaruh dengan adanya si COVID-19 ini atau COVID-19 ini. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat kan produksi dunia itu semua tertekan. Ya, itu makanya kalau kemarin kita lihat kenapa harga emas itu pada saat corona ini lagi membooming, tiba-tiba harga emas itu kan turun kemarin. Nah, kalau Pak Hasoloan, kita kaitkan tadi, Anda juga sudah menyebutkan terkait harga minyak juga ini. Ada hasil pertemuan antara negara-negara OPEC dan juga negara-negara non-OPEC yang memang terkait kesepakatan memangkas produksi minyak dunia, begitu. Ini apakah cukup signifikan juga mempengaruhi pergerakan bursa berjangka? Ya, jadi itu sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena khususnya untuk harga emas di bursa berjangka ini itu akan lebih terdorong lagi untuk naik. Ya, kenapa? Karena selalu saya mengatakan bahwa emas itu adalah produk safe haven. Safe haven, di mana orang tidak melihat lagi ada peluang, maka orang akan larinya ke emas. Nah, dengan minyak yang tertekan ini sebenarnya kan minyak ini kan terjadi seperti ini juga kan karena politik juga ya Mbak ya. Kenapa saya katakan politik? Kan OPEC itu sudah mensepakati untuk mengurangi produksi minyak mereka. Tapi kalau kita lihat di negara lain yang non-OPEC itu mereka tidak mengikuti ketentuan itu, maka terjadilah perang minyak antara Amerika dan Rusia. Pak Hasoloan, untuk komoditas yang lain mungkin seperti ada olein, juga ada kopi juga sekarang juga trennya ternyata begitu banyak, demand-nya justru semakin meningkat begitu. Apa yang menarik untuk bisa disasar oleh pelaku pasar?
Oke, kalau untuk ini saya pikir sih masih Arabica ya. Masih Arabica, baik. Masih Arabica ya. Kenapa? Karena memang Arabica itu adalah jenis kopi yang lebih banyak digemari oleh peminum kopi ya, Arabica itu. Dan kalau kita lihat Arabica itu dia ininya tidak terlalu ini Mbak ya, tidak terlalu, kalau kita taste suka kopi itu biasanya Arabica itu dia nggak terlalu kofeinnya itu nggak terlalu berat. Oke, paling diminati setidaknya Arabica yang masih oke untuk ditarget. Seperti itu. Tapi kalau saya lihat lagi kembali lagi dengan kondisi seperti sekarang ini, karena kan kopi itu biasanya kan orang suka minum itu kan sambil ngobrol-ngobrol, ya. Nah ini juga nanti akan mempengaruhi di di pemasaran kopinya. Kenapa? Karena kan sekarang hampir seluruh dunia itu kan menerapkan yang namanya lockdown atau Ya, dan kopi bisa menjadi salah satu alternatif menemani saat lockdown begitu ya. Oke. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Hasalam Sitompul, analis Askap Futures telah hadir bersama kami melalui sambungan telepon untuk hari ini.